Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji agung rasa agung, keagung saukur anjeun Gusti ya Allah anu maha agung, dan Gusti sang pencipta alam dunia yang agung. Berilah kami petunjuk dari perjalanan, dan junjung kami perjalanan yang mulia yang Engkau ridhoi, dan kumpulkanlah kami dengan seluruh yang punya niat perjuangan yang agung, ingin mengagungkan gurunya dan pada agung. Dan jalankanlah kami ya Allah dan Tuhan kami, Gusti dari segala Gusti, Tuhan dari segala Tuhan, dengan berbeda agama, dengan berbeda warna, corak dan karakter seni budaya. Kami mohon ya Allah, mohon ya Gusti, jalan kami, limpahkan rahmat hidayah-Mu dengan syariat hakikat alam sang semesta, dengan hakikat-Mu yang tunggal, dengan hakikat-Mu sang maha tunggal. Kami sang makhluk, berikanlah petunjuk hidayah dan rahmat, kekuatan iman dan Islam maupun iman dan seni dan budaya, bahwa keimanan sesungguhnya tidak hak dengan agama pun. Keimanan adalah sejatinya adalah keyakinan dalam ketubuhan, entah itu dalam seni, entah itu dalam budaya, entah itu dalam rasa keagamaan dan bernegara. Marilah kembali keimanan kita sedulur, marilah kita bangun negeri ini dengan Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Baik, terima kasih kepada seluruh sekalian. Waduh, auranya sudah lumayan, sudah menggetarkan ke hati. Ini adalah bagian dari gelombang alam yang menghantarkan kepada kita semua. Ini menyatukan rasa kepada kita semuanya bahwa kita adalah Indonesia yang telah mempertahankan negara ini melalui senjata-senjata. Ini adalah saksi bagaimana mempertahankan negara kita ini menjadi merdeka. Terima kasih Yogi yang selalu mensupport kami. Inilah bagian dari program IDN yang kemarin kita bicarakan bersama ini, akhirnya terrealisasi saat ini. Mungkin nanti selanjutnya silahkan, ketika sedulur sekalian ada program yang lain bisa diajukan. Kemudian untuk Nusantara ini akan kita lakukan per 1 bulan sekali. Kita tidak perlu memikirkan ya maksudnya kita tidak perlu memikirkan nanti bagaimana ini berjalan dengan sendirinya. Energi itu akan datang ketika kita, artinya kita yakin semuanya bahwa kita mampu, kita bisa semuanya tanpa apapun. Kita menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar dengan karya yang besar. Kita tidak perlu meminta, tetapi kita berjalan dengan sendirinya. Alam yang akan menggerakkan kita dengan keyakinan kita bahwa kita mampu untuk memperjuangkan bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Mungkin begitu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi paling balik lagi ke IDN saya cerita. Ya, karena Sumantri tidak ada, jadi mungkin secara terpaksa gitu kalian menunjuk saya, tidak apalah. Saya hanya sedikit bercerita tentang IDN. IDN adalah satu ide yang tercetus dalam pemikiran pembina kita, yaitu di Sumantri. Ingin membuat satu wadah yang ingin membangun kembali citra dukun untuk menjadi baik. Walaupun itu dalam arti kata duduk tekun, hidup rukun. Kemudian dibentuklah 4 tahun yang lalu adalah Ikatan Dukun Nusantara. Cuman pada saat itu 4 tahun yang lalu kita masih kacau balau, belum ada ketua, baru masih ke Sumantri dan sesepuh-sesepuh yang kasih Tuhan.
ya, kesepuhan yang kasih Tuhan. Nah setelah itu 4 tahun berjalan tanpa sengaja, 3 atau 4 bulan yang lalu ya, Allah mempertemukan Ki Sumantri dengan Ki Darul. Saya kalau sudah bicara IDN pasti saya menangis. Saya mewakili juga satu bagian sangat bangga dan berbahagia meskipun mau itu apa ya, ambil karena posisi kemarin saya 4 hari di Tegal sama dia yang mau teman air di kaki Gunung Selamet dan penanam pohon, juga ada kajian rasa Nusantara di sana di Tegal sudah berjalan 6 tahun, dan kebetulan salam bakti juga dari Kiai. Setelah 4 hari, 3 hari saya di rumah harus ibu saya, juga karena di sini ada tanggung jawab hari ini itu jadwal terapi jomblo humanity, jomblo untuk kemanusiaan, jomblo untuk semua agama, jomblo untuk semua komunitas, jomblo untuk kita semua. Jadi ini bukan satu kalinya kita menyelenggarakan acara yang sifatnya lintas agama, lintas budaya, dan lintas kepercayaan. Tapi karena ini sudah sambung rasa dengan Darul dan Ki Sumantri, juga kita semua yang hadir di sini hari ini mewakili kearifan kita yang masih mau menjaga, merawat dan menggali. Tidak ada lagi, tidak bukan, karena kita adalah penerus dari setelah kita entah siapa. Itulah yang kita pikirkan. Jadi anak-anak atau cucu-cucu kita yang akan meneruskan. Saya kira ini adalah sebagai ahli waris kebudayaan bangsa Nusantara yang hari ini menata. Saya menyelenggarakan ini pernah terlibat dengan Ramadhani itu waktu di Harlah itu, dan di Malang, di beberapa pulau di Indonesia dengan Ramadhani kita berdiri hanya untuk memperkenalkan, menggali apa namanya, dari mana, punya siapa, abad berapa, itu bisa dikaji secara ilmu pusaka. Sebenarnya ini adalah hal yang patut kita ketahui. Jadi daripada kita disebut plagiat, mendingan kita meneruskan. Itu kalau demikian. Meneruskan artinya apa yang ada, misalkan dari apa sih itu disebut buku, hujang, trisula, kemudian ada disebut kolom, itu semuanya sudah ada dan kita harusnya bisa meneruskan apa yang sudah ada dalam konsep-konsep keluhuran tersebut. Bagaimana konsep meneruskan ini adalah kemarin kita sudah sempat ngobrol dengan Romo tentang pesantren, apa itu pesantren nanti bisa dibedah secara inti dan kita bisa mempersiapkan tempat dan peralatan dengan siapa yang mau belajar di dalamnya. Saya kira itu hari ini kita terlalu banyak megang gadget atau HP, tapi tidak mau belajar secara live. Live itu adalah interaksi antara saya dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, saya dengan peralatan, saya dengan semesta, saya dengan diri saya. Artinya semuanya adalah live, kehidupan yang nyata. Jadi itu yang lebih penting saya pikir ketika kita mencari tahu apa yang ada di dalam sana, sementara di sana tidak ada kebenaran yang sejati atau keabsahan. Terima kasih hadirin. Salam satu keadilan dari Jodoh Satu Keadilan untuk kita semua. Bravo. Terima kasih untuk Ikatan Bumi Nusantara yang terus berjuang melestarikan, menggali dan mengembangkannya. Juga teman-teman kaum budaya. Atur terima kasih. Salam Rahayu, salam Nusantara. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya senang dan bahagia ya, tempat ini digunakan kembali sebagai satu wadah untuk masyarakat berkegiatan ya, karena memang Geraha Keadilan ini, Joglo Keadilan ini saya dedikasikan, saya bangun untuk agar masyarakat bisa berekspresi. Di tempat ini semua kelompok masyarakat yang berbasis berbeda kepercayaan, keyakinan, pandangan politik. Mohon maaf nih, saya pakai baju partai habis dari acara partai ya, bukan sedang sosialisasi partai ini ya. Pandangan politik, agama, keyakinan, dan terutama
adalah kelompok-kelompok yang marginal, kelompok-kelompok yang bisa dibilang minoritas, kelompok-kelompok kecil dilindungi di tempat ini, ya. Apalagi di Jawa Barat, saya tahu bahwa ada yang sesungguhnya pemilik negeri ini, orang-orang yang lebih awal ada sebelum agama samawi ada, ya. Itu kemudian di Jawa Barat, khususnya Bogor, ya, Bogor kota dan kabupaten disebut sebagai kelompok-kelompok apa itu ya, yang disebut sebagai kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, berdasarkan kepercayaan satu agama. Saya mau tegaskan, pemilik negeri ini sesungguhnya dulu sebelum ada agama samawi adalah kelompok-kelompok yang menganut kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, ya. Kemudian kalau di Sumatera Utara itu ada Parmalim, ya. Di Jawa itu ada Sabto Darmo. Ini kemudian menjadi kelompok tersingkir. Nah, di tempat ini siapapun harus dilindungi. Yang punya pandangan berbeda harus dilindungi, asal bekerja dalam wilayah damai dan untuk kemanusiaan. Itulah komitmen keberadaan Yayasan Satu Keadilan, dan Geraha Keadilan ini saya dirikan dan saya dedikasikan. Ini ada Ikatan Dukun Nusantara, ya. Duduk tekun, hidup rukun. Nah, ini yang penting. Kita hidup rukun sebagai sesama anak bangsa yang berbeda-beda, wajib dipelihara. Tidak ada boleh klaim pemilik kebenaran tunggal di Nusantara ini. Itu yang saya lawan selama ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara ini ya, warga atau pengurus Ikatan Dukun Nusantara maupun kelompok-kelompok lain, terima kasih telah berekspresi. Tidak perlu ragu untuk berekspresi, dinilai ini itu oleh satu kelompok pandangan agama tertentu, di sini bisa berekspresi, ya. Itu saja dari saya. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi agar kita bisa bersama memajukan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Ini mantis ya, walang kadung ya. Ini yang Pulau Tirto, disebut Pulau Tirto apa? Ini pernah dipakai siapa nih, Romo? Ini Pajajaran. Jadi dari keraton Pajajaran. Ini pernah digunakan dalam satu apa? Memang senjata. Kalau keris itu kan kemudian menjadi bukan senjata perang. Oh. Jadi simbol pribadi. Jarang sekali keris digunakan untuk perang. Perang ya tetap pakai pedang, tombak, panah. Oh, ini simbol. Dulu awal-awal keris masih tebal-tebal, memang untuk perang, tapi perang duel satu sama satu. Nah, jadi kalau di perang besar memang mereka mbak keris. Tapi kalau pedangnya merucut, tombaknya merucut, baru berdua ini duel. Nah, aku sing mati ya. Kalau sekarang nikel. Oh dulu campuran dari meteor dan lain-lain. Kalau sekarang tinggal pesen nikel. Nah jadi si baja itu keras, lentur, tapi punya kelemahan getas. Ketika terantuk sesuatu melebihi toleransi dia akan patah. Nah untuk mencegah getasnya dilaminasi dengan besi. Besi itu lunak, bisa ditekuk tapi tidak mudah patah. Jadi si baja itu dilaminating kayak KTP itu, KTP lama. Nah pamor itu katalis, karena dia watak bertolak belakang harus dikatalis dengan pamor. Awalnya fungsi, lambat laun jadi makna, jadi gambar, jadi di situ sematkan doa. Di Nepal dan di Mongol mereka tidak menggunakan alat senjata karena senjata mereka putih. Kita yang jauh pakai untuk senjata. Jadi kita ngimpor khusus untuk ini, yang punyanya malah nggak ngerti. Nggak. Zaman dulu. Iya, ini kan senjata Cina tetap putih. Betul ya. Kita yang menggunakan untuk senjata, mereka tidak menggunakan. Berarti kita yang muter kan? Arsennya masih ada di sini ya? Iya nih, mengikat hitam ini. Tapi kalau disentuh tidak terlalu bahaya karena dia bersenyawa dengan verum. Begitu kena darah, lepas senyawanya, loncat ke verum yang radikal, yang masih sendirian. Saya ngerasain pernah sampai jantung. Iya, pernah menges darah. Berbahaya itu, jangan diulangi.
kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Ani-ani, bukannya wajah saya dipakai anak ya nona, dipakai anak ya nona, kata tangkainya kami nyanyi nona, memang sengaja nona. Oh ini bisa besar ya? Tidak terlalu besar. Oh, tidak sampai sebesar aren. Jadinya segini hanya